Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lasmari Tositanggang dengan NIM 2103112430. Saya dari jurusan Fisika FMIPA Universitas Riau. Baik, dalam video kali ini, saya akan membuat tugas dari salah satu mata kuliah yang ada di semester 1, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Baik, saya akan memulai penjelasan dari materi berikut. Baik, Pancasila sebagai sistem etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan menurut etimologis, ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Kemudian, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kemudian, pengertian etika dalam arti luas, ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk, sedangkan pada umumnya, etika adalah sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur disebut dengan moralitas atau etika. Kemudian etika dan etiket. Perbedaan antara etika dengan etiket yaitu dapat kita tinjau dari 3 hal berikut. Yang pertama yaitu makna hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Kemudian dari asal-usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata ethos, sedangkan etiket berasal dari kata yetuket. Kemudian, mengatur perilaku manusia secara normatif. Etika lebih mengacu pada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta dilakukan dalam suatu komunitas tertentu. Kemudian, etika mencuri termasuk pelanggaran moral. Tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kiri atau tangan kanan. Sedangkan etiket terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. Kemudian, aliran etika dan karakteristiknya. Ada 3 aliran, yaitu etika keutamaan, teologis, dan deontologis. Etika keutamaan orientasinya yaitu keutamaan atau kebijakan. Watak nilainya disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya. Keterangannya yaitu moralitas yang didasarkan pada agar kebanyakan menganut etika keutamaan. Kemudian aliran teologis, konsekuensi atau akibat. Watak nilainya yaitu kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Kemudian keterangannya, aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi hasil seperti eudemonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Kemudian aliran deontologis, yaitu kewajiban atau keharusan. Watak nilainya kelayakan, kepatuhan, dan kepantasan. Sedangkan keterangannya yaitu pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Kemudian, cabang filsafat yang dicabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia disebut dengan etika Pancasila. Baik, ini materi yang akan kita bahas selanjutnya. Dimensi nilai Pancasila. Sila yang pertama, mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya.
Sila yang kedua mengandung dimensi humanis, artinya manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Kemudian sila yang ketiga mengandung nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Kemudian sila yang keempat mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian sila yang terakhir atau sila yang kelima mengandung nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Kemudian etika Pancasila lebih mendekati pengertian etika keutamaan karena tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kemudian, etika keutamaan Pancasila. Yang pertama yaitu kebijaksanaan, melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak atau Tuhan dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Kemudian kesederhanaan yang memuat membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Kemudian keteguhan, membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Kemudian keadilan, memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Kemudian, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Kemudian yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antar kelompok masyarakat, kaya dan miskin, masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Kemudian yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Maka, hal tersebut memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi Pancasila sebagai etika. Semoga materi yang telah sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan dan terima kasih.